Ternyata aku tertidur di mobil seperti nyonya. Justru Pak Ridwan seperti sopirku. Hehehe. Mau tidur di mobil? Tanya Pak Ridwan dengan nada santai. Enggak mau, spontan ku jawab cepat. Alis Pak Ridwan langsung bertaut menatapku. Maksudku, aku enggak biasa tidur di mobil, Pak. Polesku gugup. Aduh, kok matanya menatap gitu? Merasa tidak enak. Ups, lupa. Bukankah aku tertidur di mobil? Malunya aku asal jawab. Dinda, jangan terlihat bodoh di depan bos. Justru kamu harus lebih elegan dan menjaga harkat martabat sebagai seorang wanita. Lebay. Terima kasih, Pak. Mau mampir dulu. Aku langsung balik aja. Oke, Pak. Lalu ku buka pintu mobil dan keluar. Tidak ada kata-kata perpisahan gitu, seperti film Rio Dewanto, selamat malam, atau semoga mimpi yang indah, atau mimpikan aku. Dasar bos, mungkin saja ia tak normal. Wanita cantik tertidur di mobilnya, tapi cuek saja. Kulangkahkan kaki ingin masuk ke rumah. Di teras ada Kak Yuda sedang duduk. Ternyata aku tidak mimpi. Ia beneran Kak Yuda. Jantungku tak karuan melihatnya. Baru pulang, Din, sapa Kak Yuda sambil bangkit berdiri. Kakak menungguku. Bukan, menunggu angin. Hah? Bercanda. Lagian siapa lagi yang ditunggu di rumah ini? Ku telepon gak diangkat. Masa? Bukan gitu. Kakak ada perlu apa? Tanyaku to the point. Kok tidak menyuruhku masuk? Di luar dingin. Banyak permintaan. Baru juga ketemu. Lagian tidak enak dilihat tetangga. Lagian aku juga baru cerai dan masih masa iddah. Kok lama mikirnya? Kenapa? Karena sudah malam. Tidak enak dilihat orang. Terus capek baru pulang. Kok tahu? 3 tahun sudah cukup bagiku mengenal sifatmu, Din. Ya, 3 tahun kebersamaan kita dan kamu pergi tanpa kabar. Saat jauh aku rapuh, hingga kerapuhan itu yang membuatku salah pilih suami dan menjanda setelah sebulan menikah. Kenapa diam? Apakah aku salah? Kak Yuda menatapku. Aku berusaha berpaling dari matanya. Kakak ada perlu apa? Aku mengalihkan pembicaraan, tak sanggup membahasnya. Aku pasti mendadak baper. Aku cuti kerja. Kesini ingin melihat kabarmu. Itu aja. Itu aja. Hanya ingin tahu kabarku. Untuk apa? Aku diam. Sampai jumpa besok. Istirahatlah. Besok bikin penasaran saja. Kak Yuda berlalu pergi. Aku hanya berdiri menatap mobilnya semakin jauh dan tak terlihat. Kenangan itu hadir menyelimuti pikiranku. Saat itu aku merasa bahagia bersama Kak Yuda. Ia lelaki dewasa dan membuatku nyaman. Ia jugalah lelaki yang pertama kali bicara tentang berangan ingin menikahiku. Saat itu aku sangat tersanjung. Tapi itu dulu. Apakah sekarang masih sama? Cukup lama berusaha mengusir Kak Yuda di hatiku. Tidak ada kabar, bahkan hidupku terasa hampa. Kak Angga datang dan mencoba meluluhkan hatiku, hingga lamarannya ku terima. Tapi rasa itu mulai tumbuh lagi setelah ia kembali hadir. Kehadiran yang masih terasa menggantung. Aku masuk ke rumah, rasa lelah dan ingin segera tidur.
Ternyata Kak Murni duduk manis menungguku. Pasti mau keluarkan nasihat lagi. Itu Yuda bukan? Kalian berhubungan lagi? Iya, itu Kak Yuda, Kak. Tapi kami baru ketemu, jawabku sambil membuka sepatu. Din, kamu masih masa Ida, itu kan yang kakak mau bilang? Tebakanku pasti benar. Ini sudah kesekian kalinya Kak Murni menasihatiku. Kamu udah tahu sambungannya. Kak, aku tahu kok. Mentang-mentang aku janda bukan berarti seenaknya buat dosa. Aku masih punya prinsip. Aku berdiri lalu melangkah ke kamar. Syukurlah kakak hanya mengingatkan. Aku melangkah ke kamar. Iya kakak, lalu ku tutup pintu kamar. Setelah mengganti baju dan mencuci wajah, ku baringkan tubuh di ranjang. Lelah, tenaga dan pikiranku terkuras. Emosi pun ikut terkuras saat kejadian di kafe tadi. Ku pejamkan mata, ingin tidur. Tok, tok, tok. Dinda. Tok, tok, tok. Dinda. Aduh, Kak Murni ngapain? Baru juga mau tidur. Terpaksa mataku kubuka. Iya kak, jawabku bangkit dari ranjang. Lalu membukakan pintu kamarku. Ada yang cari. Kak Murni menunjuk ke arah pintu keluar. Siapa kak? Enggak tahu. Tapi mirip artis Rio Dewanto, bisik Kak Murni dengan mata membulat. Apa? Pak Ridwan. Jantungku langsung meloncat. Mendadak rasa kantukku lari dengan kecepatan tinggi. Pak Ridwan siapa? Oh alah, Kak Murni belum tahu kalau bosku mirip aktor Rio Dewanto. Lagian ia tak pernah turun dari mobil meskipun sudah 2 kali mengantarku pulang. Tapi ngapain Pak Ridwan mencariku? Atau jangan-jangan Pak Ridwan mau melamarku? Atau mau katakan cinta? Atau lagi karena kangen? Pasti salah satu dari dugaanku. Dinda cantik dan pasti banyak yang suka. Percaya diri saja. Bentar lagi aku temui. Ku tutup pintu kamar, lalu berdiri di depan cermin. Kurapikan rambut panjangku yang sedikit kusut. Baju tidur tak masalah. Namanya juga malam dan mau tidur. Tidak usah pakai make up atau bedak. Toh aku juga cantik tanpa polesan. Aku wanita rajin perawatan alami. Dengan masker tomat, putih telur dan bubuk kunyit juga membuat mukaku cerah. Tak ada uang, beli krim wajah. Bumbu dapur pun jadi. Pintar-pintar aku saja. Pak Ridwan, ada apa ya Pak? Tanyaku menemuinya di teras. Masih pakaian yang sama. Sepertinya Pak Ridwan langsung ke sini setelah mengantarku pulang tadi. Maaf, malam-malam bertamu, ucap Pak Ridwan. Justru aku suka ada bos ganteng bertamu. Jadi kunjingan tetangga pun tak masalah, asal diajak ke pelaminan. Mengharap. Enggak apa-apa Pak, aku enggak terganggu kok, jawabku di sela senyum termanis yang kupunya. Oh, syukurlah, aku juga enggak enak. Takutnya jadi bahan kunjingan tetangga. Kalau enggak mau dikunjingkan, halalkan aku Pak, batinku berharap. Ini, Pak Ridwan menyodorkan ponsel. Ponselku, kok bisa sama bapak? Jawabku menerima ponsel. Tadi ketinggalan di rumah. Bilang saja kangen. Toh besok juga ketemu di kantor. Ini sudah malam, tapi bela-belain mengantarkan ponsel. Pasti hanya alasan.
Terima kasih, Pak. Kenapa repot segala? Padahal besok juga bertemu di kantor. Jawabku memancing. Pasti gugup menjawab. Ketahuan cari perhatianku. Oh, ponselmu terus berdering. Bahkan tak terhitung. Mana tahu ada hal penting. Papaku minta agar aku antarin. Takutnya ada berita dari keluarga jauh. Apa? Kulihat layar ponsel. Ternyata benar. Ada 15 panggilan tak terjawab dari Kak Yuda dan 20 panggilan tak terjawab dari Kak Angga. Terus 5 panggilan tak terjawab dari Kak Gara. Ya Tuhan, banyak sekali. Oh iya, banyak panggilan tak terjawab. Jawabku. Ternyata dugaanku salah. Pak Ridwan bukan kangen atau ingin melamar atau juga ingin katakan cinta. Kepedean aku. Dinda, aku terperanjat. Tiba-tiba Kak Angga sudah berada tak jauh di belakang Pak Ridwan. Saking menikmati wajah mirip aktor Rio Dewanto, tak kusadari kedatangan mantan suamiku. Pak Ridwan memalingkan muka ke belakang. Pak Angga, sapa Pak Ridwan, lalu membalikkan badan. Pak Ridwan, mata Kak Angga membulat, terkejut melihat Pak Ridwan. Mungkin tadi ia tak tahu kalau yang mengunjungiku Pak Ridwan. Pakaian Pak Ridwan hanya pakaian rumah saja. Beda dengan setel kantor yang biasa terlihat. Ada perlu juga dengan Dinda. Iya Pak, sangat perlu. Jawab Kak Angga melihatku sekilas. Sangat perlu. Hello, urusanmu apa lagi? Belum puas, bikin aku malu di depan umum. Mengganggu acaraku saja dengan Pak Ridwan. Oke, kalau gitu aku permisi dulu Pak Angga, ucap Pak Ridwan. Baiklah Pak. Lalu Pak Ridwan membalikkan badan melihatku. Din, aku pulang dulu. Iya Pak, terima kasih. Jawabku tak rela karena ia cepat pergi. Mau apa lagi? Mantan suamiku datang. Semenjak ia menceraikanku, aku mulai ilfil karena sikap dan ucapannya. Ternyata aku tertipu dengan sikapnya dulu. Sebulan pernikahan, sikap aslinya belum terlihat. Tak cukup 1 bulan untuk mengenal. Belum tidur Din, tanya Kak Angga. Tumben, nadanya lembut. Ini mengingatkanku saat pertama kali ia melamarku. Iya, aku mau tidur. Ada apa? Boleh aku masuk? Pinta mantan suamiku. Untuk apa? Ini sudah malam, tidak enak dilihat orang. Jawabku mengelak. Kita belum resmi cerai. Wajarlah aku mengunjungimu. Kok sikap Kak Angga berubah? Baru tadi ia dan kakaknya mempermalukan aku di depan kafe. Tiba-tiba datang dan nadanya lembut. Mana surat cerainya? Tanyaku sambil mengadakan tangan. Aku tak akan menceraikanmu. Justru aku ingin kita rujuk. Astaga, dapat hidayah dari mana mantan suamiku? Tiba-tiba bicara lembut dan minta rujuk. Aneh, kok bisa cepat berubahnya? Maaf Kak, aku tidak ingin rujuk. Jawabku tegas. Apa? Oh, aku tahu. Jadi kamu lebih suka tidur dengan lelaki berbeda daripada terikat pernikahan. Ayolah Din, aku bukan tipe lelaki yang memohon. Aku sudah berlapang dada menerima kesalahanmu. Ini orang mulutnya tidak berubah. Minta rujuk bukannya mengambil hatiku, tapi malah menambah kata-kata pedas. Sepertinya
Budaya menghina sudah melekat di bibirnya. Mau bilang apa lagi? Bilang aku wanita atau tukang selingkuh? Aku heran deh, kenapa juga urus hidupku? Bukankah aku wanita dan tukang selingkuh? Masih mencoba sabar hari malam, dan aku tak enak buat keributan. Sok, kamu merasa diawan karena ku ajak rujuk. Lagian ini karena ibuku sakit dan ini permintaannya. Jawab Kak Angga. Yang sok, aku atau dia? Ibu sakit. Waduh, merasa tidak enak. Jujur, aku kangen ibu. Berbagi cerita dengan ibu sangat menyenangkan. Ibu seperti almarhum ibuku. Tapi aku terdiam. Apa salahnya menyenangkan ibu? Aku tahu kedekatanmu dengan ibuku. Aku ingin membahagiakan ibu. Mungkin dengan kita rujuk, ibuku merasa senang. Kali ini nada Kak Angga terdengar baik. Ibuku sakit dan selalu menanyakanmu. Itulah kenapa aku ingin kita rujuk. Jangan kamu kira aku akan mengemis setelah kamu selingkuhin. Kak Angga berkata sambil berdiri melipat tangannya di perut. Raut wajah arogan terpancar hingga aku tak mengenal sikap Kak Angga yang sekarang. Atau memang begini sifatnya? Sepertinya aku harus membalas mantan suamiku, tapi bukan dengan cara emosi. Ia terlihat merendahkanku padahal butuh. Minta rujuk karena ibu atau belum bisa melepaskanku. Oh mantan suami, kenapa kamu bikin ribet? Oh, jadi karena ibu. Iya, jadi gimana? Asal kamu tahu ya, aku juga tidak punya waktu mengurus perceraian kita. Daripada mengurus itu, lebih baik kita rujuk demi ibu. Demi ibu ya? Ucapnya sedikit menekan. Kalau alasan demi ibu, buat apa aku rujuk? Toh yang menjalani rumah tanggaku bukan ibu. Alasan, salam buat ibu, jawabku. Iya, pasti ku sampaikan. Kamu tahu kan, karirku sekarang naik. Beberapa wanita bawahanku mencoba cari perhatianku. Tapi aku mikir dulu. Secara keinginan ibu yang terpenting, dosa membantah ibu. Cuih, sok sekali. Oh Tuhan, kenapa aku bisa menikah dengan lelaki seperti ini? Seharusnya ku selidiki dulu sifat aslinya. Salahku juga karena baper dan lulu akhirnya. Kak Angga ingin rujuk demi ibu. Ku tekankan ucapanku. Iya, demi ibu. Kamu kan tahu, aku sudah punya pacar gadis. Sudah 3 kali ku tolak, tapi ia nekat dan tetap ingin bersamaku. Terpaksa ku terima. Tapi jika kita rujuk, aku juga punya alasan memutuskannya. Oh alatan, sejak kapan dikejar cewek? Justru itu juga cerita kita. Aku yang menolakmu 3 kali dulunya. Oh, jawabku. Berdiri lama capek. Belum lagi nyamuk menggigit betisku. Tapi si mantan belum juga selesai promosi. Kamu kan tahu, Debbie resepsionis di cabang yang kupimpin. Jika kamu rujuk denganku, aku bisa pecat dia. Ini semata-mata karena aku setia, meskipun rujuk demi ibu. Sambung Kak Angga. Lama-lama promosinya basi. Dikiranya aku ingin rujuk setelah mendengar ucapannya. Dikiranya aku merasa dia sangat berharga. Atau dikiranya lagi dia lelaki satu-satunya hingga mengalahkan sejuta lelaki di dunia ini.
Aduh, ku garuk kaki yang digigit nyamuk. Kenapa? Kamu sadar jika sekarang kehilanganku? Apa? Tanganku masih menggaruk kaki. Iya kan? Iya apaan? Kok tiba-tiba otakku konslet dengar ocehan si mantan? Kamu sadar kehilanganku kan? Jawab Kak Angga percaya diri. Aku sudah berdiri lagi. Ku tatap wajah mantan suamiku. Sepertinya aku baru sadar, jawabku. Tuh kan, aku tahu isi hatimu, Ding. Tapi tak masalah, kejujuranmu ku hargai. Bukan itu. Terus apa? Aku baru sadar betapa beruntungnya aku diceraikan. Aku ngantuk. Besok ku kunjungi ibu kalau sempat. Banyak nyamuk. Sebaiknya Kak Angga pulang. Sudah malam. Loh, kok gitu? Alis Kak Angga bertaut. Udah ya Kak, aku ngantuk. Sorry, pintu ku tutup. Lalu pintu ku tutup. Sudah mending aku minta izin menutup pintu. Kalau tidak sudah ku banting bersamaan amarahku. Sabar Dinda, sabar batinku. Sambil menarik napas dalam. Kendalikan emosi agar tidak sakit jantung. Rasa penasaran membuatku mengintip di balik gorden jendela kaca. Kak Angga terlihat kesal, menendang kerikil di halaman, sambil melangkah menuju mobilnya. Syukurlah ia mau pergi, gumamku, lalu melangkah masuk kamar. Sekarang aku bisa tidur nyenyak. Jangan pikirkan sakit hati dengan ocehan mantan suami hingga sulit tidur. Jangan emosi agar kulit tidak keriput. Hidup hanya sekali, tidak perlu diperibet. Toh aku masih muda. Lah, nenek-nenek saja bisa dapat jodoh kedua. Masa seorang Dinda cantik dan pintar harus kalah? Sudah, itu saja. Bersambung.